Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Kisah ini kembali membuka babak baru yang lebih mencekam dari sebelumnya. Latar cerita dibuka dengan kondisi sekolah Walrus yang kini telah berubah menjadi medan pertempuran yang luar biasa kacau. Bangunan roboh, puing-puing berserakan, hawa panas dari ledakan masih terasa menggantung di udara, dan raungan pertarungan bergema di seluruh penjuru. Dunia yang dulunya damai kini hanya menyisakan kehancuran yang masif. Di antara reruntuhan dan pohon-pohon yang terbakar, berlangsunglah sebuah duel yang sangat menentukan. Luffy dan Loki harus menghadapi musuh yang kekuatannya berada di luar nalar manusia, Imu Sama, yang kini telah merasuki tubuh Gunko. Pertarungan tersebut bukanlah pertarungan biasa. Ini adalah duel yang tidak hanya mempertaruhkan nyawa, tetapi juga nasib dunia. Imu Sama dalam tubuh Gunko telah menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui batas manusia biasa. Luffy dan Loki berjuang mati-matian. Keduanya tak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kerjasama, naluri bertarung, dan tekad pantang menyerah. Namun, betapapun mereka mencoba, serangan-serangan Imu sama begitu kuat dan kompleks. Teknik demi teknik dikeluarkan, semuanya nyaris mustahil untuk dibendung. Jurus-jurus yang bahkan belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang membelokkan ruang, membakar udara, dan memanipulasi energi, membuat mereka terus terdesak dan hanya bisa bertahan. Pertarungan yang awalnya terjadi di pelataran utama sekolah kini telah berpindah tempat. Mereka bertiga terlempar dari satu titik ke titik lain akibat kekuatan benturan dan serangan beruntun. Tubuh mereka berkali-kali terpental, melintasi gedung, tembok, dan akhirnya mendarat di salah satu cabang raksasa dari pohon Adam, pohon legendaris yang konon menopang sebagian dunia. Cabang itu, meskipun kuat, tampak mulai retak akibat dampak pertarungan. Bahkan, pohon yang dikenal sebagai simbol kekuatan itu tak luput dari kehancuran akibat benturan kekuatan supranatural mereka. Di kejauhan, Skopper Gaban memandang pertempuran itu dengan mata tajam yang penuh kecemasan. Ia baru saja berhasil menghentikan sekumpulan anak-anak yang tertidur dan berjalan tanpa sadar akibat efek hipnosis. Dengan kekuatan Hosoku Hakinya, Gaban mampu membuat mereka terdiam dan tertidur dengan aman. Setelah memastikan mereka dalam keadaan aman, ia pun bersiap untuk bergabung ke dalam pertempuran. Namun langkahnya terhenti ketika Ripley muncul dan bertanya dengan wajah cemas, siapa sebenarnya musuh yang dihadapi Luffy dan Loki? Gaban menghela napas dalam, lalu dengan nada berat menjawab, itu bukan Gunko lagi. Tubuhnya telah diambil alih oleh Imu Sama, sosok yang sudah lama kita tahu keberadaannya, tapi tidak pernah berharap harus menghadapinya secara langsung. Ripley membelalakan mata. Nama itu, Imu Sama, bukanlah sekadar nama biasa. Itu adalah simbol kengerian. Pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Sosok yang tidak pernah muncul di depan publik, namun mengendalikan semua dari balik layar. Bahkan, bagi Gaban, seorang legenda yang pernah bertarung bersama Goldie Roger dan menyaksikan rahasia dunia dengan mata kepala sendiri, Imu Sama adalah musuh yang membuatnya meragukan segalanya. Dia bukan manusia biasa, lanjut Gaban. Dia sudah hidup sejak zaman dunia pertama.
dia melihat naik turunnya era. Dia menyaksikan lahir dan matinya kerajaan. Dan dia menyimpan kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki oleh siapapun. Kata-kata itu membuat Ripley membeku. Bahkan Gaban, pria yang selama ini terlihat tak tergoyahkan, kini menunjukkan ekspresi khawatir. Ripley bertanya dengan suara gemetar, "Kalau begitu, apakah Elbaf akan hancur jika diserang olehnya?" Gaban menatap kosong ke arah langit. Jika dia menggunakan tubuh aslinya, mungkin tak ada yang bisa menghentikannya. Tapi saat ini, dia hanya merasuki tubuh Gunko. Itu berarti kekuatannya tidak dapat digunakan sepenuhnya. Masih ada harapan. Sebuah kabar baik di tengah kabut keputusasaan. Namun kabar baik itu tidak cukup untuk menghapus rasa khawatir Ripley. Ia kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dengan keadaanmu sendiri? Luka yang kau derita waktu itu, kau jatuh sangat dalam." Gaban tersenyum tipis, mencoba meredakan kecemasan Ripley. "Aku memang sempat hampir kehilangan kesadaran, tapi aku diselamatkan oleh seseorang. Di dunia bawah, aku dirawat oleh seorang dokter hebat, seseorang yang tampak seperti rusa. Dia menyelamatkanku." Jelas bahwa yang dimaksud Gaban adalah Chopper, dokter dari bajak laut topi jerami, yang diam-diam ternyata telah berperan besar dalam penyembuhan Gaban. Setelah memberi sedikit ketenangan pada Ripley, Gaban pun bersiap kembali ke medan tempur. Namun, jalannya tidak mulus. Dari celah dimensi yang diciptakan oleh Killingham, monster-monster mimpi buruk terus bermunculan. Mereka tidak mengenal kematian, tidak mengenal rasa takut, dan terus bangkit kembali, bahkan setelah dikalahkan. Merekalah gangguan paling menyebalkan, sekaligus mematikan di tengah medan perang ini. Killingham sendiri tampaknya telah merancang serangan psikologis. Monster-monster itu bukan hanya kekuatan fisik, melainkan juga tekanan mental yang terus-menerus menggerogoti konsentrasi dan stamina para pejuang. Tapi Gaban tidak gentar. Dengan tenang namun tajam, ia mengangkat kedua kapaknya dan mulai menebas. Teknik Yasotakeru ia lepaskan. Teknik yang menghasilkan tebasan beruntun penuh energi, mengiris monster demi monster hingga tak bersisa. Suara kapaknya yang membelah udara bagaikan simfoni kematian bagi para monster itu. Tak butuh waktu lama, jalannya pun terbuka kembali. Saatnya bergabung dengan Luffy dan Loki, gumamnya. Ia tahu mereka berdua saja tidak cukup untuk menahan kekuatan Imusama. Tapi jika dirinya bergabung, mereka mungkin bisa menyeimbangkan kekuatan dan membuka celah untuk menang. Gaban tak hanya membawa kekuatan, tetapi juga pengalaman, pengetahuan, dan strategi. Ia tahu cara kerja kekuatan magis Imusama. Ia tahu kelemahan yang mungkin bisa dimanfaatkan. Di sisi lain, tidak jauh dari lokasi tersebut, pertarungan lain juga terjadi. Summers tengah bertarung sengit melawan seorang bangsawan raksasa dari dunia surga. Bangsawan itu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dengan tubuh besar dan serangan yang masif. Namun, ia dibuat frustrasi oleh satu hal, kemampuan regenerasi Summers yang seolah tidak masuk akal. Setiap luka yang berhasil ia berikan selalu sembuh hanya dalam hitungan detik. Summers menjadi ibarat sosok abadi yang tak bisa ditaklukkan. Pertarungan itu berlangsung dalam tensi tinggi hingga akhirnya Summers melancarkan jurus puncaknya, membangkitkan kekuatan buah iblis miliknya dalam bentuk energi destruktif yang sangat besar. Serangan itu menumbangkan sang bangsawan raksasa. Tubuhnya roboh menghantam tanah, menciptakan kawah dalam di sekelilingnya. Namun, meskipun telah menang, Summers memilih untuk tidak menghabisinya. Dia tahu konsekuensinya.
pemerintah dunia ingin menjadikan para raksasa sebagai alat tempur mereka di masa depan. Jika ia membunuh bangsawan itu, mungkin Imu sama sendiri akan murka dan menyapu seluruh kawasan ini. Dan Somers, sekuat apapun dia, tahu bahwa menghadapi Imu sama secara langsung adalah pertaruhan nyawa yang sangat berat. Pertarungan terus berlanjut, kekacauan makin menjadi. Nasib dunia tergantung pada sisa-sisa kekuatan dan tekad para pejuang ini. Namun dalam kekacauan itu, satu hal tetap bersinar, harapan. Harapan bahwa kerjasama, keberanian, dan pengorbanan bisa menjadi kunci untuk mengalahkan kekuatan yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos. Di tengah medan pertempuran yang telah berubah menjadi neraka di dunia nyata, nasib Elbaf bergantung pada sekelompok pejuang yang masih berdiri tegak, meski dunia di sekeliling mereka terus runtuh. Keadaan menjadi semakin rumit setelah salah satu bangsawan raksasa yang datang dari dunia surga, yang dikenal memiliki kedudukan tinggi dan kekuatan luar biasa, akhirnya tumbang setelah duel sengit melawan Somers. Tubuh besar sang bangsawan tergeletak tak sadarkan diri. Luka-lukanya begitu parah, dan para prajurit yang datang bersamanya pun segera mengangkat tubuhnya dan membawanya menjauh dari medan tempur untuk dirawat di tempat yang lebih aman. Di antara para prajurit tersebut muncul kekhawatiran yang begitu besar terhadap nasib Elbaf. Seorang di antara mereka berkata dengan suara serak dan penuh rasa cemas, jika dia saja bisa dikalahkan secepat itu, bagaimana nasib Elbaf jika musuh menyerang dengan kekuatan penuh? Namun, temannya yang lebih tenang menjawab sambil memandangi langit penuh asap dan cahaya ledakan, "Tenanglah, kita masih punya Yasan dan Loki. Jika harapan masih ada, maka harapan itu adalah mereka." Yasan, atau yang lebih dikenal sebagai Skoper Gaban, adalah legenda hidup yang dihormati oleh bangsa raksasa karena kekuatannya yang luar biasa. Namanya telah tertulis dalam sejarah petarung sejati sejak era Golde Roger. Kepercayaan terhadap dirinya begitu besar, dan kini ia hadir di medan perang bersama para pejuang terbaik dunia. Sementara itu, Loki, sang pangeran Elbaf yang dikenal sebagai raksasa pemberontak dan suka membuat onar, kini menjadi harapan besar bangsa raksasa. Meski karakternya liar dan tidak dapat ditebak, kekuatannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam kondisi seperti sekarang, Elbaf memang butuh kekuatan seperti Loki. Bahkan salah satu prajurit menyebutkan bahwa pemuda misterius berambut putih dengan aura yang menyala seperti matahari yang bertarung di samping Loki saat ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Monkey D. Luffy, seorang Yonko, kaisar lautan yang sejajar dengan Shanks, si rambut merah. Keberadaannya di pihak Elbaf memberi ketenangan besar bagi para prajurit yang tengah dilanda kepanikan. Gabungan kekuatan Luffy, Loki, dan Skoper Gaban dianggap sebagai harapan terakhir untuk menyelamatkan Elbaf dari kehancuran total akibat kekuatan Imu sama yang merasuki Gunko. Sementara itu, di tempat lain, di Pulau Polo Karaibari, api perang juga terus berkobar. Pertempuran besar tengah berlangsung antara Cross Guild dan Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Laksamana Ryokugyu. Dalam duel yang intens, Ryokugyu mulai terdesak menghadapi kekuatan pedang Mihawk, pria yang dikenal sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Di tengah tekanan itu, seorang informan dari jaringan rahasia memberi kabar buruk kepada Bugi, sang kapten badut yang kini menjadi salah satu pemimpin Cross Guild, langsung panik. Fujitora sedang dalam perjalanan, teriak Bagi, wajahnya memucat. Ia tahu betul bahwa menghadapi dua admiral sekaligus adalah misi bunuh diri.
Bagi pun segera menyuruh anak buahnya untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Crocodile. Namun naas, para anak buahnya dihentikan dan dihancurkan oleh salah satu serafim, senjata manusia, super ciptaan pemerintah dunia. Dalam situasi yang makin mencekam, Buggy mengambil keputusan gila. Ia masuk ke ruangan tersembunyi, membuka jaringan komunikasi dengan para pemimpin organisasi dunia bawah yang selama ini berafiliasi secara diam-diam dengan Cross Guild. Datanglah ke Karibari. Ini bukan hanya soal keuntungan atau kekuasaan. Ini soal bertahan hidup, ucap Buggy tegas. Ia sadar, kekuatan Cross Guild tidak akan cukup tanpa dukungan penuh dari aliansi bawah tanah. Jika para pemimpin dunia bawah itu bersedia datang, maka medan perang Karibari akan menjadi pusat benturan kekuatan terbesar di era ini. Sementara itu, Mihawk masih terus menekan Ryokugyu. Sang admiral yang terkenal dengan kekuatan alam dan manipulasi akar-akar mematikan, berniat melancarkan serangan pamungkas. Tapi untuk itu, ia butuh waktu. Maka ia memerintahkan para Vice Admiral dan satu serafim untuk menahan Mihawk walau hanya sebentar saja. Pasukan itu maju bersama serafim, namun semuanya langsung terhempas oleh teknik Mihawk yang melepaskan pusaran angin tebasan raksasa, teknik yang jauh melampaui versi yang pernah digunakan Zoro. Ryokugyu akhirnya menyelesaikan serangan pamungkasnya. Akar-akar tajam berkumpul dan membentuk satu entitas besar, dilapisi dengan Busoshoku Haki tingkat tinggi, lalu meluncur ke arah Mihawk seperti tombak raksasa. Namun, Mihawk hanya membutuhkan satu tusukan dari pedangnya, Yoru, untuk menghancurkan serangan itu. Ryokugyu terpental mundur, tubuhnya mulai kelelahan, napasnya tersengal. Ia sadar, Mihawk bukan lawan yang bisa dikalahkan seorang diri. Dengan suara lelah, Ryokugyu bergumam, ternyata benar. Mihawk berada di level yang sama dengan Shanks. Ia teringat kembali pada insiden di Wano, saat haki Shanks menyentuh tubuhnya dari jarak jauh dan membuatnya memutuskan mundur. Kini, situasi serupa terjadi. Ryokugyu merasa terpojok dan berharap hanya satu hal, Fujitora datang secepatnya. Untuk mengulur waktu, ia mencoba mengalihkan perhatian Mihawk dengan pembicaraan basa-basi. Tapi Mihawk dengan dingin menatapnya dan berkata, "Kau bisa menunggu bantuanmu datang. 2 atau 3 admiral sekalipun akan kulayani." Perkataan itu bukan sombong, melainkan keyakinan. Mihawk, sang mata elang tajam, benar-benar yakin akan kekuatannya. Di sisi lain, di tengah lautan luas, tampak kapal kecil berlayar pelan. Di atasnya berdiri Cavendish, tubuhnya penuh luka dan perban, namun wajahnya tetap angkuh. Ia baru saja melewati pertarungan sengit melawan kelompok musuh yang mencoba menghalangi langkahnya. Para kru memujinya karena bisa bertahan dan menang. "Saat ini dunia sedang terbakar," ujar Cavendish. "Tapi aku sudah mengumpulkan banyak sekutu untuk armada besar topi jerami." Ia yakin ketika saatnya tiba, Luffy akan menyambut mereka semua dan mengubah nasib dunia. Namun, hatinya sedikit terusik saat mendengar kabar tentang Bartolomeo. Dari berita yang ia baca, Bartolomeo dikalahkan oleh kelompok bajak laut Akagami. Kelompok Barto Club pun dihancurkan. Meski Cavendish menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan orang seperti Bartolomeo, ekspresinya tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir. "Kita butuh semua kapten divisi. Kehilangan Bartolomeo dalam situasi seperti ini adalah kerugian besar." Maka, di tengah badai besar yang menyelimuti dunia, satu hal menjadi semakin jelas. Perang besar yang akan menentukan masa depan dunia telah dimulai. Tiap kubu telah mengerahkan kekuatan terbaiknya. Dan dari reruntuhan kehancuran muncul pahlawan-pahlawan baru, aliansi-aliansi tak terduga, serta musuh-musuh yang kekuatannya melampaui batas imajinasi. Chapter 1152 tidak hanya menjadi kelanjutan cerita, tetapi juga menjadi penanda bahwa perang akhir era ini sedang benar-benar dimulai.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.